Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Pandu Wicaksana, NIM 270237194. Saya adalah mahasiswa Teknik Industri Universitas Bina Nusantara. Berikut adalah presentasi saya tentang tugas akhir saya dengan judul Peningkatan Efektivitas Waktu Proyek Konstruksi Jaringan Listrik Menggunakan Metode CPM dan Praktik Desa Muara Bengalan, Kabupaten Kutai Timur. Untuk outcome sendiri ada 5, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, proses desain, hasil dan bahasan, dan terakhir simpulan dan saran. Latar belakang sendiri, perkembangan zaman saat ini, peralatan penunjang kegiatan membutuhkan energi listrik. Penggunaannya meningkat baik di perkotaan maupun di desa terpencil. Menurut statistika Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2024 telah menikmati listrik dari PT EGZ sebesar 89,17%, dan sisanya masih belum menggunakan listrik dari PT EGZ dan masih menggunakan listrik swadaya. Sehingga pembangunan jaringan listrik harus segera dilakukan. Grafik kurva S di bawah merupakan pekerjaan jaringan listrik Muara Bengalan tahun 2024 dengan total waktu yang direncanakan adalah 21 minggu. Pada minggu ke-13, angka kumulatif rencana progres adalah sebesar 71,79%. Namun, yang terjadi di lapangan terdapat penyimpangan, yaitu kumulatif aktual progres hanya sebesar 46,67%, sehingga terjadi deviasi antara perencanaan dan aktual progres sebesar 25,12%. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisa jangka waktu pelaksanaan proyek untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek dengan menggunakan metode PERT atau Project Evaluation and Review Technique, dan CPM, yaitu Critical Path Method. Rumusan masalahnya ada 2, yaitu apa faktor yang mempengaruhi keterlambatan proyek pembangunan jaringan listrik desa, kemudian bagaimana proses penentuan jadwal terbaik dalam proses pembangunan jaringan listrik desa agar dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Tujuannya adalah menganalisis faktor yang menyebabkan keterlambatan pada proyek pembangunan jaringan listrik desa, serta menghitung deviasi waktu yang terjadi dan mengidentifikasi jalur kritis menggunakan metode CPM dan PERT. Kemudian tujuan yang kedua adalah memberikan usulan perbaikan penjadwalan untuk memastikan proyek dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana. Tinjauan pustakanya, manajemen proyek didefinisikan sebagai proses penerapan keterampilan teknis, pengetahuan, alat, dan metode pada aktivitas proyek untuk mencapai proyek yang efektif. Dan yang kedua, critical path method adalah penjadwalan proyek dan metode evaluasi dengan pendekatan deterministik. Untuk CPM sendiri ada 4 waktu yang ditentukan, yaitu ES atau earliest activity, ES atau earliest activity start time, EF earliest activity finish time, kemudian LS adalah latest activity start time, kemudian LF adalah latest activity finish time. Kemudian berikut adalah gambaran network diagram. Selanjutnya yang ketiga adalah PERT menggunakan waktu sebagai variabel dengan dalam perencanaan penjadwalan dan pengendalian aktivitas yang tidak pasti bersama dengan kinerja spesifikasi. PERT sendiri terdiri dari 3 waktu acuan, yaitu waktu optimis atau dilambangkan dengan A, waktu pesimis dilambangkan dengan B, dan waktu yang paling mungkin dilambangkan dengan M. Kemudian proses desain, di berikut adalah peta dari Desa Muara Bengalan. Proses tugas akhir ini berada di pekerjaan di Desa Muara Bengalan. Lokasi desa ini terdapat 2 kumpulan pemukiman yang terpisah oleh muara sungai. Kemudian untuk alur penelitiannya sendiri adalah dimulai dari problem identification, kemudian data collection terdiri dari primary data dan secondary data. Primary data adalah general company data, kemudian weekly report dan time schedule. Selanjutnya adalah interview dengan implementasi, kemudian observasi lapangan. Kemudian secondary data adalah dengan literature review. Selanjutnya adalah data processing dari kurva S identifikasi, kemudian kalkulasi CPM dan kalkulasi part. Selanjutnya mendapatkan hasil dan dapat didiskusikan, kemudian mendapatkan konklusi dan rekomendasi. Kemudian hasil dan bahasan dari pengumpulan data berikut merupakan presentasi pekerjaan bangunan jaringan listrik di Desa Muara Bengalan dengan 3 pekerjaan utama, yaitu JTM, Trafo, dan TR yang telah dibagi rencana kerja per minggunya, kemudian dikumulatifkan sehingga akhir pekerjaan. Dapat terlihat pada tabel data yang didapat dari tim leader selaku pengawas pekerjaan di lapangan, di mana setiap minggu beban kerjanya telah disesuaikan akan mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Kemudian data yang selanjutnya adalah merupakan data perbandingan realisasi progres di Desa Muara Bengalan. Dapat diketahui pelaksanaan pekerjaan sedang dalam minggu ke-13 dengan harapan kumulatif rencana progres yaitu sebesar 71,79%, tetapi karena kendala yang dihadapi sehingga angka kumulatif realisasi progres hanya mendapatkan 46,67%. Dari tabel di atas, dari tabel di samping diketahui dapat keterangan berupa deviasi, yaitu penyimpangan dari akumulasi rencana progres dibandingkan dengan akumulasi realisasi progres, yaitu sebesar minus 25,12%. Kemudian setelah melakukan observasi di lapangan,
saya telah mengidentifikasi uraian pekerjaan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan hingga selesai. Aktivitas pekerjaan terdapat 18 uraian yang disimbolkan dari huruf A hingga huruf R, di mana setiap uraian pekerjaan memiliki ketergantungan dengan uraian pekerjaan yang lainnya. Sehingga apabila pekerjaan sebelumnya belum diselesaikan, maka pekerjaan selanjutnya akan terhambat, sehingga akan menyebabkan keterlambatan proses dari seluruh rangkaian pekerjaan. Kemudian mulai masuk ke analisa CPM. Setelah mendapatkan durasi setiap aktivitasnya, langkah selanjutnya adalah dengan menghitung forward pass untuk menentukan early start dan early finish, kemudian menghitung backward pass untuk menentukan latest start dan latest finish. Langkah selanjutnya adalah dengan memperhitungkan slack time atau waktu kelonggaran. Dengan memahami slack time, manajer proyek dapat memprioritaskan perhatian dan sumber daya pada rangkaian aktivitas yang berada di jalur kritis, serta memanfaatkan kelonggaran waktu untuk mengatur ulang jadwal kerja jika terjadi kendala. Kemudian berikut adalah hasil network diagram CPM-nya. Setelah mendapatkan jalur kritis dengan memperhitungkan early start, early finish, latest start, dan latest finish, kemudian mendapatkan nilai slack time atau waktu kelonggaran, langkah selanjutnya adalah dengan membuat network diagram seperti di samping. Dapat dilihat bahwa proyek ini memiliki jalur kritis, total dureksi sebesar 125 hari, yang terdiri dari aktivitas A, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas C, D, E, G, H, Q, dan aktivitas yang terakhir adalah aktivitas R. Karena urutan aktivitas tersebut memiliki cycle time sebesar 0, yang berarti keterlambatan pada aktivitas ini akan langsung mempengaruhi durasi total proyek. Aktivitas lain seperti B, F, I, J, K, L, M, N, O, dan P memiliki slack time yang bervariasi, menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut memiliki fleksibilitas waktu tanpa mengganggu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya adalah analisa PERT. Setelah mendapatkan durasi setiap aktivitas ditambah dengan waktu optimis dan pesimisnya, langkah selanjutnya adalah dengan menghitung waktu yang diharapkan atau TE. Dengan rumus TE sama dengan dalam kurung A plus 4M plus B, tutup kurung dibagi 6. Berdasarkan analisis metode PERT, nilai waktu yang diharapkan atau TE untuk setiap aktivitas menunjukkan perkiraan durasi rata-rata proyek dengan mempertimbangkan ketidakpastian dalam penyelesaiannya. Aktivitas dalam waktu yang diharapkan yang tinggi memerlukan perhatian khusus karena memiliki potensi keterlambatan yang lebih besar. Kemudian analisa PERT, setelah mendapatkan nilai waktu yang diharapkan, langkah selanjutnya adalah dengan membuat network diagram, di mana prinsip pembuatannya mirip dengan metode CPM. Perhitungannya untuk menentukan jalur kritisnya adalah dengan menentukan terlebih dahulu early start, early finish, latest start, dan latest finish. Setelah mendapatkan nilai ES, EF, ELS, dan LF, maka selanjutnya adalah dengan menentukan nilai slack time. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya, network diagram dari metode PERT, berdasarkan tabel di samping. Durasi total jalur kritis pada proyek ini dengan menggunakan metode PERT adalah 127,7 hari atau bisa digenapkan menjadi 128 hari. Dengan jalur aktivitas jalur kritis yang mencakup aktivitas A, kemudian dilanjutkan aktivitas T, D, E, G, H, Q, dan selanjutnya adalah aktivitas R. Rangkaian aktivitas ini memiliki slack time sama dengan 0, yang berarti keterlambatan dalam salah satunya akan langsung berdampak pada jadwal keseluruhan proyek. Langkah selanjutnya, ketika sudah mengetahui nilai ES, EF, LS, dan LF, dan kemudian slack time, maka dapat ditentukan jalur kritisnya yang dapat dibuat network diagram seperti gambar di atas. Kemudian hasil dan bahasan untuk standar deviasi dan varian. Berdasarkan jalur kritis yang telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah metode PERT, adalah dengan perhitungan nilai standar deviasi dan nilai varian. Maka hasil perhitungan standar deviasi varian dapat dilihat pada tabel di samping. Kemudian dapat dilihat juga semakin besar nilai Z, semakin tinggi probabilitas penyelesaian proyek. Dari analisis ini, manajer proyek dapat melihat bahwa batas waktu 128 hari memiliki tingkat keberhasilan moderat. Kemudian jika diberi tambahan waktu hingga 134 hari, dengan nilai Z sebesar 1,34 dapat meningkatkan probabilitas keberhasilan proyek sebesar 91%. Sehingga hal ini menyebabkan proyek memiliki kepastian untuk selesai tanpa adanya kendala. Kemudian perbandingan hasil CPM dan PERT. Berikut adalah dua tabel dari tabel metode CPM dan tabel PERT. Dari kedua metode tersebut memiliki jalur kritis yang identik, yaitu dengan aktivitas A, kemudian C, D, E, G, H, Q, dan aktivitas terakhir adalah R. Di mana setiap aktivitas ini memiliki slack time sama dengan 0, sehingga apabila pekerjaan ini mengalami keterlambatan, maka akan mempengaruhi durasi pekerjaan secara keseluruhan. Dapat dilihat pada network diagram sebelumnya bahwa dengan metode CPM mendapatkan hasil 125 hari, sementara itu dengan metode PERT mendapatkan hasil 127,7 hari atau 128 hari. Kemudian untuk usulan perbaikan, untuk memperbaiki nilai deviasi pada minggu ke-13 sebesar 25,12%, diperlukan langkah
perbaikan agar pada minggu berikutnya deviasi dapat ditekan, sehingga dapat mendekati angka perencanaan. Peneliti memberikan saran perbaikan terhadap pekerjaan yang berada pada jalur kritis pada metode CPM, yaitu eh, aktivitas A atau survei lokasi, aktivitas C atau melakukan transport material, kemudian melakukan pemasangan bordes pada aktivitas D, melakukan pemasangan instalator pada aktivitas E, kemudian melakukan pemasangan support JTM pada aktivitas G, kemudian melakukan penarikan JTM pada aktivitas H, dan selanjutnya melakukan pengujian dan inspeksi pada aktivitas Q, dan yang terakhir melakukan serah terima pekerjaan pada aktivitas R. Nah, peneliti sudah melakukan investigasi atas masalah tersebut dan melakukan usulan perbaikan pada tiap uraian pekerjaan pada jalur kritis seperti pada tabel di samping. Berikut adalah usulan usulan perbaikannya seperti pada survei lokasi dengan masalah lokasi tidak diketahui dapat dilakukan dengan usulan perbaikan yaitu koordinasi dengan stakeholder terkait lokasi yang akan disurvei. Kemudian selanjutnya seperti pemasangan support JTM, misal permasalahannya terdapat pada gambar perencanaan yang berubah, dapat dilakukan perbaikan yaitu dengan melakukan penyesuaian setelah dilakukan penyelesaian pekerjaan tiang beton. Selanjutnya, misal di penyelesaian dan serah terima yaitu di aktivitas R, pekerjaan dengan masalah pekerjaan memerlukan 7 pekerjaan sebelumnya, sehingga untuk menyelesaikannya melakukan pengawasan dan monitoring pekerjaan pada 7 kegiatan sebelumnya. Selanjutnya, hasil implementasi dan perbaikan dari tabel di bawah diketahui bahwa data perkembangan proyek pada minggu ke-14 hingga minggu ke-21 menunjukkan tren yang cukup positif. Pada minggu ke-14 hingga minggu ke-16 menunjukkan angka deviasi yang cukup besar, dimulai dari -25,21% dan mengecil hingga -10,88%. Hal ini mengindikasikan adanya proses perbaikan pelaksanaan pekerjaan dibandingkan pada proses awal sebelum minggu ke-13. Namun pada minggu ke-17 deviasi semakin kecil dan akhirnya menunjukkan nilai positif di minggu ke-19 dan minggu ke-20. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja dan efisiensi pelaksanaan proyek. Hingga akhirnya pada minggu 21 proyek berhasil diselesaikan sesuai target yaitu 100%. Berikut adalah tabel deviasi yang menunjukkan tiap minggunya hingga minggu 21 sudah menunjukkan 0%. Selanjutnya ini adalah kurva S setelah perbaikan menunjukkan hasil 100% sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Selanjutnya simpulan dan saran. Untuk simpulan sendiri, deviasi aktual progres di lapangan mencapai 25,12% pada minggu 13, menunjukkan ketertinggalan yang cukup signifikan dari rencana awal akibat hambatan lapangan. Metode CPM menghasilkan total durasi proyek selama 115 hari, sedangkan metode PERT menghasilkan durasi sebesar 198 hari. Sehingga metode CPM lebih tepat diaplikasikan pada proyek pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Bengalon. Usulan perbaikan berfokus pada aktivitas jalur kritis, berhasil menurunkan deviasi. Kurva S akhir menunjukkan proyek dapat diselesaikan sesuai dengan timeline, yaitu pada minggu ke-21. Untuk sarannya sendiri, dari hasil proyek tugas angker ini, untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan proyek, konstruksi perlu dilakukan pengawasan pada aktivitas jalur kritis dan berisiko menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Penentuan jalur kritis tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan metode CPM maupun dengan metode PERT. Selain itu, pengawasan pekerjaan perlu dilakukan evaluasi mingguan untuk memantau progres dan mengambil tindakan lebih cepat, sehingga dapat memastikan tidak ada keterlambatan pada durasi proyek. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.